Bahas informasi terbaru dari Chelsea. Fans Chelsea yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini agar kamu gak ketinggalan informasi terbaru dari Chelsea. Terima kasih dan kita langsung aja masuk ke berita yang pertama. Chelsea harus akui keunggulan Liverpool 2-0 di Stamford Bridge. Liverpool curang, kebanyakan dibantu wasit, curang. Shit. Pertandingan antara Chelsea melawan Liverpool sudah berakhir. The Blues harus mengakui keunggulan Liverpool dengan skor 0-2. Bermain di Stamford Bridge pada pekan kedua Liga Premier Inggris, Sadio Mane membobol gawang Chelsea untuk 2 kali dalam pertandingan ini. Dan ada 1 kartu merah untuk Christensen serta blunder dari Kepa Arrizabalaga. Babak pertama berakhir dengan skor 0-0. Lalu Liverpool menggebrak di babak kedua. Tepatnya di menit ke-50, Sadio Mane mencetak gol pertama Liverpool melalui sundulan yang ciamik. Berselang 4 menit, sebuah kesalahan dilakukan oleh Kepa Arrizabalaga yang diambil dengan tuntas oleh Sadio Mane membuat skor menjadi 0-2 untuk Liverpool. Skor tidak berubah hingga laga berakhir. Chelsea harus menelan kekalahan pertama di musim ini. Liverpool curang, kebanyakan dibantu wasit, curang. Shit. Maaf nih, Klopp udah nggak musuhan lagi sama Lampard. Jurgen Klopp akan bertemu dengan Frank Lampard di Liga Inggris musim ini. Namun manajer Liverpool itu mengingatkan bahwa tidak ada lagi friksi antara dirinya dengan Gaffer Chelsea tersebut. Musim lalu Klopp dengan Lampard sempat berargumen. Adu argumen tak terhindarkan dan berlanjut di bursa transfer. Chelsea yang belanja jor-joran di musim panas ini dikomentari oleh Klopp yang mengindikasikan hal itu tidak menjamin The Blues akan menjadi juara musim ini. Lampard membalas bahwa sebelum berhemat, Liverpool pun juga menghabiskan banyak uang untuk skuadnya saat ini. Tidak ada apa-apa antara saya dan Frank. Saya memuji dan menyukainya sebagai pemain dan sekarang dia melakukan pekerjaannya dengan baik sebagai pelatih, kata Klopp. Jadi maaf, saya tidak bisa menolong kalian media dengan pemberitaan rivalitas di antara kami. Hari Minggu ini jelas kami bersaing, tapi terlepas dari laga itu semuanya baik-baik saja. Kami berasal dari klub yang berbeda, memimpin dengan cara yang berbeda. Begitulah keadaannya. Kami menginvestasikan apa yang kami peroleh, dan terkadang kami berinvestasi sebelum kami mendapatkan sesuatu. Tapi kira-kira seperti itulah, dan kondisinya tidak sama dengan klub lain. Apapun yang mereka Chelsea lakukan, saya tidak memiliki masalah dengan hal itu. Mereka boleh melakukan apapun yang mereka mau. Ini dunia bebas. Kami punya cara sendiri dalam mengelola klub, jelas Klopp. Havertz siap main di mana saja, tapi ini posisi terbaiknya. Kai Havertz mengaku bersedia ditempatkan di posisi penyerang dimanapun di Chelsea. Meski begitu, Havertz mengungkapkan posisi favoritnya sebagai pemain nomor 10. Bintang muda asal Jerman itu melakukan debutnya saat melawan Brighton. Di pertandingan itu, Havertz dimainkan manajer Frank Lampard sebagai winger kanan. Namun performa Havertz tak bagus-bagus amat. Selama 80 menit di atas lapangan Stadion Amerika Express, pemain berusia 21 tahun itu cuma melakukan 38 sentuhan bola, menciptakan 1 umpan kunci tanpa melepaskan sekalipun percobaan. Sementara itu, Havertz sukses mengemas 18 gol dan 9 assist dalam 45 penampilan untuk Bara Ferguson sepanjang musim lalu. Kurasa aku bermain di setiap posisi menyerang dimanapun di Leverkusen. Aku bermain sebagai winger kanan, sebagai nomor 10, sebagai nomor 6, nomor 8, dan terkadang sebagai striker juga, kata Havertz. Tapi lebih lanjut lagi, sangat penting untuk memiliki fleksibilitas seperti itu di atas lapangan dan menjadi kreatif. Sesuatu yang kusukai. Kurasa aku bisa bermain di banyak posisi. Sudah pasti, buatku posisi terbaikku adalah sebagai pemain nomor 10. Tapi tentu saja aku bisa bermain di sayap kanan atau sebagai striker juga. Terus terang aku bahagia bisa berada di atas lapangan. Kupikir aku cukup fleksibel, kata Kai Havertz menambahkan.
besar di mata Werner. Timo Werner kembali mengomentari sosok Frank Lampard. Manajer Chelsea itu dinilai pribadi yang asik dan menyenangkan, terlepas statusnya sebagai pelatih. Di mata Werner, sosok Lampard yang menyenangkan. Sebagai ex-gelandang Chelsea itu bisa dengan detail memberikan semua informasi klub kepada Werner. Dia terlihat berbeda dari manajer. Dia orang di dalam tim yang bisa memberitahu saya soal tim, bagaimana staf di sini, rekan setim, hingga bagaimana rasanya berada dalam tim, kata Werner. Apakah semua orang menyenangkan dengan satu sama lain? Dia mengatakan betapa menyenangkannya bermain di sini. Klub besar yang ingin menang dan yang menang bisa bersaing karena punya fasilitas. Untuk hal ini dia sangat penting, ujarnya. Christian Pulisic akhirnya pakai nomor 10 di Chelsea. Chelsea sudah membagi-bagikan nomor punggung kepada para pemain barunya. Tak ketinggalan, nomor punggung 10 kini disematkan pada Christian Pulisic. Dilansir Metro, Chelsea akhirnya mengumumkan para pemakai nomor punggung baru di Chelsea. Sebelum itu, Willian yang hengkang ke Arsenal meninggalkan nomor punggung 10. Akhirnya, nomor tersebut dipakai oleh Christian Pulisic musim depan. Christian Pulisic tampil cukup apik di musim kemarin. Meski sempat terganggu cedera, pemain asal Amerika Serikat itu bermain sebanyak 34 kali di seluruh kompetisi dengan catatan 11 gol dan 10 assist. Nomor punggung 22 yang dipakai Pulisic musim lalu bakal dipakai oleh Hakim Ziyech. Selama membela Ajax Amsterdam, Ziyech memakai nomor punggung tersebut walau juga pernah memakai nomor punggung 10. Sementara itu, Timo Werner akan memakai nomor punggung 11. Nomor tersebut dipakai sepinggiran Pedro yang pindah ke AS Roma. Sedangkan Kai Havertz akan memakai nomor punggung seperti di Bayer Leverkusen, yakni 29. Dia meminta izin terlebih dahulu kepada Fikayo Tomori, si pemakai nomor 29 di Chelsea yang dipinjamkan dulu ke Everton. Pemain-pemain baru Chelsea lainnya, Ben Chilwell memakai nomor punggung 21 dan Thiago Silva memakai nomor punggung 6. Rennes dengan Chelsea sedang negosiasikan Edouard Mendy. Belanja Chelsea masih akan berlanjut. Kabarnya The Blues sudah masuki tahap negosiasi dengan Rennes untuk kiper Edouard Mendy. Akhir pekan lalu, video gawang Rennes Edouard Mendy muncul sebagai pemain incaran mereka. Kiper berusia 28 tahun itu punya harga murah 18 juta pound sterling, dan melalui direktur olahraga Peter Cech, Chelsea coba merayu Rennes. Kebetulan Cech adalah mantan pemain klub Prancis dan kabar baiknya Rennes kini sudah masuk ke tahap negosiasi dengan Chelsea terkait Mendy. Pembicaraan sudah dimulai. Kami sudah masuk tahap diskusi. Meski belum ada kesempatan apapun saat ini, masih jauh. Kami menghargai betul Edouard sebagai pemain dan manusia, karena dia pemain sangat penting di ruang ganti kami. Tapi ini adalah bagian dari bursa transfer. Saya tidak bisa bilang seperti apa akhirnya. Yang pasti Edouard masih pemain Rennes, tutur Presiden Rennes Nicolas Holfek. Saya paham sekali Edouard ingin bergabung dengan Chelsea. Dia sudah bilang ke kami, tapi untuk saat ini dia bukan pemain di klub terburuk di Eropa. Dia akan bermain di Liga Champions juga jika dipertahan, sambung Holfek. Musim lalu, Edouard Mendy sendiri bermain 33 kali untuk Rennes. Dia kebobolan 33 kali dan bikin 13 clean sheet. Maaf Inter Milan dan MU, Kante tidak mau pergi. N'Golo Kante santer diincar dua klub besar, Inter Milan dan Manchester United berminat meminangnya. Tapi Kante masih bertahan di Chelsea. Inter Milan di bawah komando Antonio Conte ingin sekali meminangnya. Conte dan Kante pernah bekerja sama di Chelsea dengan raihan trofi Premier League dan Piala FA. Ole Gunnar Solskjaer, manajer Manchester United, juga turut memantau pemain asal Prancis itu. Kante bisa jadi tenaga baru di lini tengah. Chelsea kabarnya siap melepas N'Golo Kante dengan harga 60 juta pound sterling atau setara 1,1 triliun rupiah.
Harga segitu rasanya sulit ditebus oleh tim-tim saat ini karena krisis keuangan di tengah pandemi corona. Dilansir dari Telefoot, disebutkan Kante menolak dijual oleh Chelsea. Kante masih punya kontrak sampai 2023 mendatang dan menghargainya. Chelsea sendiri pun sebenarnya cuma gertak sambal soal penjualan Kante. Oleh sebab itu dipatok harga yang setinggi langit. Frank Lampard pun ikut berkomentar soal transfer Kante ini. Beberapa kali saya bilang, Kante adalah salah satu gelandang terbaik di dunia saat ini. Saya ingin dia terus bermain untuk Chelsea, tegas Lampard seperti dilansir Metro.